Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala di 98,3 FM. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari Jumat 14 Maret 2014 dalam Pekan Prapaskah yang pertama. Apa kabar para pendengar yang terkasih? Semoga di pagi hari ini Anda semua dalam keadaan yang bersemangat. Apapun yang akan kita hadapi pada hari ini, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Pendengar yang terkasih, berbahagia sekali karena di pagi hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Hieronimus Sridanto Nata Antaka atau yang kita kenal akrab dengan panggilan Romo Danto. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pendengar terkasih, marilah kita menyapa Romo Danto yang sudah bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Marita. Apa kabar Romo pagi hari ini? Luar biasa. Amin Romo. Baiklah para pendengar, marilah kita mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar Radio Cakrawala, marilah kita satukan hati dan budi kita dalam doa bersama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, bantulah aku untuk setia melakukan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Kuatkanlah hatiku dalam menghadapi godaan yang ada, yang dapat memudarkan perbuatan-perbuatan baikku. Semoga segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Para pendengar terkasih, setelah kita berdoa bersama, marilah kita menyimak firman Tuhan sesuai dengan kalender liturgi pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan, supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik,
dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Pendengar terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 5 ayat 20 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Sabda Tuhan, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segera berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Danto. Romo, dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada kita semua, Romo? Ada dua, ini yang mana dulu? Bacaan pertama atau bacaan Injil? Bacaan pertama dulu ya, Romo ya. Oke. Bacaan pertama adalah kabar sukacita pertobatan. Dalam bacaan Yehezkiel, bacaan pertama, orang Israel melihat tobat identik dengan hidup. Orang yang bertobat adalah orang yang hidup. Orang yang tidak bertobat identik dengan mati, dengan maut, dengan kematian. Maka kalau ada dosa, positifnya ada tobat. Kalau ada maut, positifnya ada kehidupan. Kalau ada kematian, positifnya ada kebangkitan. Jadi apa yang akan muncul nanti dalam bacaan Injil rupanya sudah dihantar oleh nubuat Yehezkiel. Dan kita tahu Yehezkiel itu salah satu nabi besar. Kenapa dia besar? Karena dia yang senantiasa terus-menerus mengingatkan orang Israel untuk bertobat. Bertobat artinya hidup. Kalau engkau ingin hidup, engkau harus bertobat. Bertobat artinya bukan hanya hidup, tapi hidup bersama Yahweh. Hidup bersama dengan Allah. Tobat akhirnya membawa bukan hanya pada hidup, bukan hanya kehidupan dengan Allah, tetapi di sini dengan tegas dikatakan membawa keselamatan. Ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ia selamat. Maka kata-kata kunci ini menjadi penting bagi kita untuk memahami apa itu arti tobat menurut orang-orang perjanjian lama, khususnya pada zaman Nabi Yehezkiel.
Yehezkiel itu kan orang-orang Israel kondisinya dalam pembuangan di Babilonia. Kita tahu orang-orang Israel pada masa Babilonia adalah orang-orang Israel yang sudah tidak ada harapan, ya. Hopeless, merasa diri mati. Karena Israelku yang jaya dulu sudah tinggal kenangan. Israelku yang hebat, victory bersama dengan Daud, hanya tinggal slogan dan nama. Israelku sekarang adalah Israel pembuangan. Israel Babilonia. Aku tak lagi punya harapan. Aku tak lagi punya hidup. Meskipun aku hidup secara jasmani, tapi aku mati. Ya, itu Yehezkiel jelas sekali. Mati secara spiritual, secara rohani. Karena itu bagaimana supaya bisa hidup? Hidup kerohanianku, hidup spiritualitasku, hidup perjumpaanku dan komunikasiku dengan Yahweh, tobat. Dengan tobat maka aku hidup kembali. Sebenarnya apa yang dibuat oleh Yehezkiel ini ada kesinambungannya dengan kita saat ini, ya. Kalau seorang ibu mengatakan tobat anakku ini kok bandelnya luar biasa gitu ya. Iya. Itu artinya ada pengharapan. Aduh gile ya, anak gue itu udah gak bisa lagi gue handle. Entah karena narkoba, entah karena luar biasa nakalnya, entah karena out of control ya, udah tobat. Dia berharap tobat. Berharap banget supaya anakku ini kembali dan hidup. Maka jelas pesan moral bacaan pertama adalah pertobatan. Yang bertobat pasti hidup. Dan yang hidup pasti selamat. Pertobatan identik dengan kehidupan, identik dengan keselamatan. Dosa identik dengan maut, identik dengan kematian. Dan disinilah Yehezkiel memperjuangkan budaya hidup, budaya tobat. Orang yang mencintai pertobatan adalah orang yang mencintai kehidupan dan mendapatkan keselamatan. Ya, terima kasih Romo. Berarti Romo, orang yang masih mau bertobat atau orang yang sedang putus asa tentu bisa dipulihkan asalkan mau bertobat, begitu Betul Romo? sekali. Betul sekali, dan itu sangat kelihatan, dan Mazmurnya sangat indah ya. Kalau kita lihat Mazmur 130 ya. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dosa identik dengan maut. Mazmur jelas dosa identik dengan jurang. Jurang itu kan kita hindari. Kalau kita berjalan di pinggir, aduh jangan sampai deket-deket jurang deh, amit-amit jabang bayi gitu kan. Iya. Jurang itu simbol suatu maut. Ya. Orang yang berdosa berarti orang seperti orang yang sedang berada dari jurang yang dalam dan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Begitu dalam permohonannya hingga cukup kau berikan telingamu saja sudah cukup buatku. Itu Mazmur luar biasa indahnya. Kita lihat misalnya Mazmur 130 ayat kedua. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Ya. Betapa si pemazmur ini melihat bahwa Tuhan adalah orang yang begitu mengampuni, dia tidak mengingat kesalahan. Begitu diampuni, kesalahan semua hilang. Atau yang ayat ketiga. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan,
lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lihat betapa dalam pertobatan sisi pengharapan menjadi luar biasa. Orang bisa bertobat karena dia punya pengharapan. Sementara itu bisa dibalik, dalam pengharapan pun orang dibawa kepada pertobatan. Ini dua hal yang seperti mata uang dengan dua logam, dua sisi mata uang logam. Ayat keempat. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jadi, sekalipun orang-orang Israel pembuangan Babilonia itu udah sedasar-dasarnya nggak ada harapan. Tetapi tetap kesetiaan Tuhan membawa mereka untuk berpengharapan. Dan itulah tobat. Karena dengan harapan itu, ia yakin Tuhan yang adalah kasih setia banyak kali mengadakan pembebasan. Membebaskan Israel dari keterpurukan di Babilonia ini. Luar biasa. Jadi temanya masih senada dengan bacaan pertama, bagaimana orang bertobat berarti dibawa pada budaya hidup, budaya kebangkitan, budaya di mana maut dikalahkan. Ya. Di masa pertobatan ini ya Romo ya, dalam masa Prapaskah ini rasanya nubuat dari Nabi Yeskiel ini dapat membuat orang mengingat atau mendapat dorongan untuk bertobat seperti apa yang diingatkan oleh nubuat Yeskiel ini. Betul sekali. Dan mengajak kita semua, mungkin begitu Romo. Betul sekali. Romo, mungkin di saat ini pun implementasinya dengan kita, di antara kita juga banyak, mungkin di antara pendengar atau kita semua yang juga merasa sedang dalam keputusasaan, sedang dalam masa punya perasaan berdosa yang cukup dalam. Apakah ini juga bisa mengingatkan atau mengangkat mereka bahwa inilah saatnya untuk melakukan pertobatan itu, Romo? Betul, betul sekali. Pertobatan itu kan selalu punya dua dimensi. Ya. Dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Ketika orang Katolik memasuki bulan suci, bukan Ramadan ya, Prapaskah ya, diawali dengan Rabu Abu, diawali dengan tanda abu di dahi kita. Kita memasuki bulan suci Prapaskah. Pada saat bulan suci itu, pertobatan ditunjukkan dengan dua hal. Satu, pertobatan fisik, kita mengendalikan makan kita, sehingga gereja perlu mengeluarkan pantang resmi, official abstinence, ya, pantang resmi yang dikeluarkan oleh gereja. Untuk KAJ misalnya pantang daging, pantang garam, pantang jajan, pantang rokok. Ini official. Tapi ada yang di luar official, artinya yang secara pribadi, oh saya itu biasanya senang banget makan coklat. Sekarang bulan suci Prapaskah ini, saya tidak akan makan coklat setiap hari Rabu dan Jumat. Misalnya, saya mengekang lahiriah saya. Selain itu juga batiniah. Batinnya itu berarti saya pantangnya itu bukan hanya pantang daging, itu makanan ya. Tapi pantang emosi, pantang marah, pantang membicarakan orang lain, pantang rasa nih ya, pantang gosip. Nah, itu juga plus ditambah banyak berdoa dan sekaligus banyak berbuat kesalehan, olah kesalehan, beramal dan sebagainya. Kenapa gereja menyatakan puasa kita kan cuma 2 kali, Rabu Abu dan Jumat Agung? Yang dikatakan oleh gereja adalah yang minimal bisa dilakukan supaya juga tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Tetapi ya, kalau saya ini sama frater-frater saya selalu bilang, kalian nih anak muda, umur kalian itu 20-an, belum sampai 23, 22. Kalau anak muda masa kalah sama yang tua?
Yang umur 65 aja puasa dan pantangnya Rabu dan Jumat dalam 40 hari, mosok kalian mau disamakan dengan hanya yang tua-tua. Kalian harus lebih daripada itu. Setiap Rabu dan Jumat. Bagus kalau setiap hari. Karena yang dikatakan gereja itu minimal. Minimal itu berarti normatif yang paling mungkin bisa dilakukan. Jadi, olah kesalehannya itu bukan hanya secara lahiriah, tapi juga batiniah, mengendalikan emosi-emosi kita. Nah, itu yang paling sulit, Romo. Mengendalikan emosi ya, Romo ya. Namanya dalam kehidupan seringkali kita tergoda atau terpancing emosi kita, Romo. Betul sekali, betul sekali. Tapi kan begini, yang penting bukan seberapa seringnya kita marah, tetapi proses ketika saya marah, atau saya akan marah, atau saya sedang berproses mau menjadi marah, saya langsung sadar, ini bulan suci Prapaskah. Kemarahanku ya Tuhan, hendak aku tahan dan hendak ku persembahkan bersama dengan penderitaan putramu yang saat ini sedang berpuasa. Sehingga jelas masa Prapaskah itu masa pertobatan, masa memperbaiki diri, masa berbuat baik, dan di tempat lain dikatakan juga masa retret 40 hari. Retret itu jangan dipikirkan di suatu tempat seperti Samadhi atau Canossa atau seperti Guadalupe ya. Rumah retret, tetapi retret dalam arti saya senantiasa di bawah alam sadar saya senantiasa merenungkan dan merefleksikan kehadiran Tuhan. Termasuk dalam askese, mati raga, dan laku tapas saya. Ini yang penting. Jadi menghadirkan Tuhan setiap kali saya sadar, merenung, sekaligus merefleksikannya. Nah, kita ini kan hidup di Jakarta itu boro-boro mau merenung ya. Betul, waktu untuk diam dan tenang aja susah. Boro-boro mau merefleksikan gitu ya. Kayaknya waktu 10 menit kalau didiamin aja rasanya sayang. Sayang bisa, entah itu bisa buat tidur, atau mau buat bisnis, atau buat apa. Waktu rasanya begitu mahal. Betul, Romo. Inilah saatnya untuk kita juga berusaha merefleksikan dan juga menyempatkan waktu untuk itu ya, Romo ya. Betul sekali. Dan kesempatan untuk berseru-seru, memohon kepada Tuhan untuk pertobatan kita, Romo. Betul. Baik Romo, kita hentikan dahulu pembicaraan kita Romo. Karena kita harus mempersiapkan hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Amin. Baik para pendengar terkasih, kita endapkan dulu permenungan dari Romo Danto dan kita resapkan. Dan kita siapkan hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Di sesi kedua nanti kembali Romo Danto akan menemani kita semua. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 14 Maret, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santa Matilda, pengaku iman. Matilda lahir kira-kira pada tahun 895. Ia kemudian menikah dengan Henry I, putra Adipati Sakson yang menjadi Raja Jerman pada tahun 919. Tuhan menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang cerdas. Otto yang kemudian menjadi Otto pertama, Kaisar Jerman, dan Kaisar Romawi Suci Henry yang menjadi Adipati Bavaria, Bruno yang menjadi Uskup Agung Kolone dan kemudian dihormati gereja sebagai orang kudus, dan Gerbega yang menikah dengan Raja Louis keempat dari Prancis. Ketika suaminya meninggal dunia pada tahun 936, Matilda membaktikan dirinya pada karya-karya cinta kasih. Ia lebih banyak memperhatikan kehidupan rohaninya. Ia mendirikan biara-biara di Nordhausen, Quedlinburg, dan di Eger. Anak-anaknya, Otto dan Henry, sering memarahi ibunya karena sangat banyak memboroskan harta kekayaan keluarga untuk membantu fakir miskin. Meskipun demikian, mereka tetap menghormati Matilda, ibu mereka. Hal ini terlihat dengan tindakan Otto terhadap ibunya. Ketika Otto pergi ke Roma untuk dimahkotai sebagai Kaisar Roma, ia menyerahkan kekuasaan kerajaan Jerman kepada ibunya. Matilda memimpin kerajaan Jerman hingga kematiannya pada tanggal 14 Maret 968 di sebuah biara yang didirikannya di Quedlinburg. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 14 Maret Gereja Katolik memperingati Orang Kudus, Santa Matilda, pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, kembali kami menjumpai Anda di pagi hari ini, hari Jumat 14 Maret 2014, dalam Pekan Prapaskah yang pertama. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja memutar gelombang 98,3 FM. Dan para pendengar yang terkasih, saat ini Anda masih ditemani oleh Romo Diosesan Hieronymus Ridanto Nata Antaka bersama saya Bernadette Marita. Kami masih menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Para pendengar terkasih, sebelum kita melanjutkan menyimak permenungan dari Romo Danto, saya ingatkan kembali kepada Anda semua yang ingin bertanya ataupun mengajukan usul dan saran, Anda dapat kirim melalui pesan singkat ke nomor 021 927 655 55, 021 927 655 55. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim melalui alamat email kami ke orkkaj@yahoo.com, orkkaj@yahoo.com. Dan para pendengar, bagi Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat ataupun email, mungkin kadangkala tidak dibalas secara langsung, tetapi akan kami bahas dalam siaran-siaran Oase Rohani Katolik.
Baiklah para pendengar, kita akan melanjutkan kembali permenungan bersama Romo Danto di pagi hari ini. Romo, Ya, bagaimana tentang pertobatan dari nubuat Yehezkiel tadi, Romo, yang dimana mengingatkan bangsa Israel yang sudah berkali-kali mendapatkan pengampunan dosa atau mendapatkan ya pertobatan ya Romo ya, Pertobatan. pengampunan dari Tuhan. Dan dibandingkan dengan kita manusia biasa juga yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Betul. Dan saatnya dalam masa Prapaskah ini seperti yang tadi Romo ungkapkan, inilah saatnya kita mencoba untuk merefleksikan, berpantang, berpuasa, baik secara apa tadi Romo, fisik ya Romo ya, secara lahiriah maupun secara spiritual. Ya, betul. Bagaimana kelanjutannya Romo? Iya, akhirnya semua kita sebut askese ya. Askese itu kan olah tapa dan laku tapa dan mati raga. Ya. Ya. Itu tuh akhirnya membawa kita sampai pada apa? Sampai pada sebuah sikap batin. Sikap batin seorang murid Tuhan Yesus adalah sikap batin yang mengarah semata-mata kepada Allah yang baik dan murah hati. Allah yang pengampun dan maha penyayang. Nah, ini harus sampai ke sana. Karena nanti kita akan lihat di dalam bacaan Injil, Ya. bagaimana akhirnya nanti sikap batin itu menjadi keutamaan yang senantiasa diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berarti yang penting sikap batinnya itu ya Romo Sikap ya. batin. Hanya berpantang, berpuasa karena mengikuti aturan saja percuma Romo ya. Nah, bagaimana dengan bacaan Injil? Apakah masih merupakan kelanjutan dari permenungan dari bacaan pertama dan Mazmur Romo? Ya, tentu saja. Jadi kalau dalam, dan ini alurnya kan jelas. Kalau dalam bacaan pertama, Yehezkiel mengajak bertobat. Sikap batin yang diinginkan, yang ditargetkan oleh Yehezkiel adalah sikap batin bangsa Israel yang mau bertobat. Mazmur pun jelas. Sikap batin seorang yang bertobat itu seperti apa? Oh, yang punya pengharapan. Yang punya positif mindset bahwa Tuhan itu setia dan penuh kasih. Jadi meskipun dosa saya, kesalahan saya seberat apapun, Tuhan pasti tetap terima saya. Oh, ini kan sikap batin. Iya. Ya, sikap batin itu penting karena itu mengubah mindset kita. Dan bacaan Injil Yesus menegaskan lagi sikap batin ini penting. Misalnya, Yesus dengan jelas mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Di sini disebut kata ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa kata ahli Taurat di sini muncul? Kenapa kata orang Farisi di sini muncul? Ahli Taurat dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai orang yang menghafal kitab suci, mentaati secara jelas, secara straight to the point, secara letterlech kalau orang bilang, secara ketat. Ya, karena memang itu diminta oleh hukum Torah. Dia hafal, dia mengerti, tetapi belum tentu sikap batinnya menjalankan itu. Ini yang ditentang oleh Yesus. Dan orang-orang Farisi sama. Ya, dia hanya taat kepada teks. Tetapi sikap batin apa sih yang mau dibangun? Itu dia tidak ada. Karena itu Yesus mempertentangkan antara hidup keagamaan orang Yahudi, berarti institusinya, kelembagaannya. Tapi di lain pihak Yesus juga menerangkan pentingnya sikap batin. Secara personal, secara pribadi, dan disposisi yang makin jelas. Disposisi sikap batin. Mungkin dia tidak pandai menghafal kitab suci. Tetapi suara hati dan sikap batinnya jelas. Mengarah kepada kebaikan. Kalau disuruh milih, kita sebagai murid Yesus mau pilih mana? Milih orang yang hafal kitab suci, hebat pengetahuannya, tetapi dia korupsi, atau
pilih ya si B. B ini mungkin kitab sucinya nggak hafal banyak. Dia tahu sedikit-sedikit kisahnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya sikap dan disposisi batinnya jelas. Karakternya jelas. Diajak untuk nyeleweng nggak mau. Diajak untuk korupsi meskipun arus besarnya korupsi, dia nggak mau. Mana yang dipilih? Ya, pilih yang B, Mo. Pilih yang B. Iya. Tapi kan itu sulit. Betul. Di Jakarta ini bisa dihitung orang yang kayak model B. Mungkin dari 10.000 hanya ada 1 orang. Iya. Nah, tapi itu yang diinginkan oleh Yesus. Sikap batin. Karena itu kalau kita bisa katakan lagi di sini lebih lanjut. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau ingat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu. Singkat kata, sikap batin yang baik membawa disposisi batin orang untuk senantiasa bertobat. Tapi tobat dalam zaman Yesus diartikan bagaimana? Kalau dalam bacaan pertama tadi, Yeskiel kan tobat artinya hidup, bangkit. Dan itu diiyakan oleh Mazmur. Sedangkan di dalam Matius ini artinya bergeser. Tobat bukan sekedar itu, tapi tobat itu berarti membawa rasa damai. Kalau orang bawaannya dan perangainya, atmosfernya, bawaannya marah-marah, nada tinggi, sehingga setiap kali orang ketemu dia menghindar gitu ya. Ya, dia tidak membawa pertobatan. Dia tidak membawa pertobatan. Kan ada juga orang yang meskipun dia nggak banyak omong, kehadirannya membawa keteduhan. Iya, betul. Ada yang seperti itu. Iya. Maka tobat senantiasa dikaitkan dengan damai. Tobat berarti membawa kedamaian. Yang kedua, tobat berarti, ini, meninggalkan persembahan di depan mezbah, pergi berdamai dahulu dengan saudaramu. Tobat berarti memperbaiki hubungan yang rusak. Rusak dengan siapa? Di situ jelas, dengan saudaramu. Jadi lebih baik kalau kamu masuk ke gereja, tetapi kamu masih punya punya dengki dan masih punya rasa dendam dengan saudaramu. Ya, Yesus bilang selesaikan itu dulu. Jangan masuk gereja sebelum kamu damai. Tobat berarti memperbaiki hubungan yang rusak. Ya. Dalam hidup sehari-hari ini nggak mudah. Ya. Tidak mudah. Kalau anak kecil sejak dia waktu kecil terbiasa melihat bapak ibunya bertengkar di depan matanya, sulit bagi dia untuk memperbaiki hubungan juga. Karena itu sudah terbawa ya sampai. Kalau seorang suami pernah dikhianati istrinya gitu ya. Wah, setelah 20 tahun baru ketahuan istrinya ini serong. Biasanya sudah tanda-tanda rumah tangga di ujung tanduk. Kalau mau diperbaiki pasti susah. Iya. Tobat berarti memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak. Entah itu orang tua kepada anak, entah itu pasangan sendiri, entah itu juga orang tua kepada orang tuanya juga. Masa lalu mungkin tidak bisa tidak bisa dilupakan. Iya. Tetapi dia sepantasnya untuk dimaafkan. Ya, saya terlanjur sakit hati dengan ayah saya karena saya merasa saya dibuang di panti asuhan dan ayah saya kawin lagi.
Maka ketika saya menjadi pemuda, saya membenci betul ayah saya. Oke, silahkan kamu membenci. Kamu tidak bisa menghapus sejarah itu. Tetapi memaafkan itu Kristiani. Melupakan itu manusiawi, kita tidak bisa. Iya. Tetapi memaafkan itu Kristiani. Itu ajaran Yesus. Nah, jadi tobat arti yang kedua oleh Yesus diberi pengertian memperbaiki hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak itu bukan hanya hubungan antar sesama, tetapi juga hubungan dengan Tuhan di atas. Hubungan dengan Tuhan maksudnya apa? Artinya saya menghadirkan campur tangan Tuhan di setiap hidup saya. Orang itu kan, apalagi orang Jakarta sekarang, biasanya kan ingat Tuhan kalau pas susah. Coba, kemarin pas banjir-banjir, itu gereja masjid penuh. Bukan hanya karena pengungsi, tapi karena orang berdoa supaya banjirnya surut. Iya. Coba, nanti lihat. Kalau sudah masa-masa liburan, masa-masa orang senang-senang, masih ingat Tuhan nggak? Lebih sepi ya, Mo ya? Biasanya orang lebih mudah ingat Tuhan pada saat kesusahan. Iya. Pada saat gembira, dengan mudah orang meninggalkan Tuhan. Maka tobat berarti juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya ini jarang ke gereja, Romo, karena saya biasanya ke gereja pas Natal dan Paskah. Napas ya, Mo. Napas. Ya, ini harus diperbaiki. Mungkin juga susah kalau setiap minggu. Oke, melihat karena pekerjaanmu keluar kota. Tetapi setiap saat bagaimana engkau merasakan kehadiran Tuhan di setiap detik dalam hidupmu. Itu suatu kemampuan, tetapi harus dilatih. Kemampuan refleksi menghadirkan Tuhan. Orang makan, sama-sama makan. Si A melihat dengan kacamata iman, si B melihat tidak dengan kacamata iman. Yang tidak dengan kacamata iman, si B akan mengatakan, saya makan karena hari ini saya punya uang Rp2.000, ya wajarlah saya bisa makan. Yang penting ada duit, saya bisa makan. Tanpa duit saya nggak bisa makan. Si B ngomong begitu. Si A ini orang yang beriman. Cara pikirnya beda. Saya bisa makan karena ini kemurahan Tuhan. Bayangin kemarin saya tidak punya uang sama sekali. Kalaupun saya punya uang Rp2.000, nggak mungkin saya bisa makan dengan makanan yang ada nasi, ada lauk. Ini pasti karena kemurahan Tuhan lewat orang-orang di sekitar. Makannya sama, peristiwanya sama, disikapi berbeda. Mana yang beriman? Yang menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah detiknya. Bertobat berarti menghadirkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Wah, berarti benar-benar ini ya, Romo ya, mendalam sekali ya. Kita harus benar-benar menghadirkan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami sehari-hari. Betul sekali Ibu. Itu yang kadang-kadang seperti Romo tadi katakan, sama-sama mengalami, sama-sama mendapatkan suatu rejeki atau suatu peristiwa, mendapat kedudukan pentingkah atau mendapatkan sesuatu, tetapi kalau tidak melihat secara kacamata iman seperti Romo tadi, berarti hanya lewat begitu saja, tidak menghadirkan Tuhan, gitu Romo. Itu yang di dalam bahasa spiritualnya disebut pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Allah itu bukan sesuatu yang didapat taken for granted, tetapi harus dilatih, harus dibiasakan. Kami, frater-frater kami yang ada di tahun orientasi rohani, kami biasakan untuk berefleksi. Mereka habis berziarah, jalan kaki, menulis, refleksikan. Di dalam refleksi itu tentu saja mereka dibiasakan bagaimana merasakan kehadiran Tuhan. Lagi puasa, suruh refleksi. Jadi banyak refleksi di sana.
Karena apa? Karena kemampuan berefleksi itu menjadi kekhasan seorang pengikut Kristus. Apalagi refleksi itu adalah refleksi di mana Tuhan dan pengalamannya dihadirkan di setiap kegiatan dan hidup kita. Romo, tadi saya agak tertancap ini dengan ayat yang ini, Romo. Barang siapa berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Saya teringat dengan kadang-kadang kita manusia hanya bisa mengatakan orang lain yang ini kekurangannya, ini jeleknya, ini negatifnya, ini kepada orang lain ya Romo ya. Apakah itu juga termasuk dosa itu Romo? Dengan mengatakan orang lain kafir padahal diri sendiri mungkin lebih jelek dari itu, mengatakan kejelekan-kejelekan orang lain, mungkin diri sendiri lebih lagi tidak berkaca atau bercermin apa yang telah dilakukan sendiri, Romo. Tema dasar dari Injil Matius 5 ini adalah disposisi batin. Sikap batin. Sikap hati seorang pribadi beriman. Ya. Tobat berarti orang yang mempunyai sikap batin terarah kepada Allah. Ya, bukan terarah pada dirinya, bukan terarah pada apa yang dianggapnya baik, tapi apa yang baik menurut Allah. Ya. Kalau kita sudah terlanjur mengatakan kafir, jelek, bego, itu kan suatu judgment ya. Ya. Itu kan suatu pengadilan, penilaian. Mencap ya. orang lain. Mencap, gitu, memberi stigma. Itu menurut siapa? Kan menurut aturan-aturan saya. Ya. Sedangkan Allah sendiri tidak melihat itu. Maka bertobat berarti bagaimana disposisi batin saya terarah kepada pengalaman akan Allah. Bukan pada diri sendiri. Kalau saya masih terlalu kuat egonya, maka dengan mudah pula semua ukuran berdasarkan apa yang saya miliki. Baik dan buruknya menurut saya. Kafir dan tidaknya menurut saya. Haram dan halalnya menurut saya. Ya. Padahal Allah tidak menilai seperti itu. Kalau orang punya sikap disposisi batin yang lebih spiritual, dia akan bisa meninggalkan itu. Karena dia akan senantiasa mengarahkan. Setiap orang jahat pasti punya yang baik juga. Setiap yang hitam ada yang putih. Ya. Di dalam yang putih ada yang hitam. Kita tidak bisa bilang you are black or you are white or you are black white. Ya. Maybe you are gray but a little bit yellow, but a little bit green, but I see also a little bit red. Ada yang merah, ada yang putih. Kita nggak bisa bilang bahwa you black, you hitam, nggak bisa. Allah yang punya kuasa itu. Ya. Jadi kalau disposisi batin kita terarah pada pengalaman akan Allah, tentu orang tidak sampai kepada pengalaman untuk menjudge orang lain menurut ukuran saya. Ya. Betul, berarti kembali lagi dengan mendisposisikan atau sikap batin kita ya Romo ya. Iya. Dengan menghadirkan campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga tidak mudah mencap orang, menstigma orang, atau auranya negatif terhadap orang lain. Betul, begitu Romo. betul. Orang yang terbiasa memberi stigma, ya, atau orang yang terbiasa untuk mengecap, itu adalah orang yang ego. Karena apa? Karena kesempurnaan orang lain senantiasa dibandingkan dengan dirinya atau dengan orang lain. Ya. Dan saya tidak pernah merasa puas. Karena apa? Ego saya tidak terpenuhi. Apalagi psikologi sekarang adalah self-fulfillment kan. Semuanya pemenuhan diri. Lalu semuanya kepada diri yang dilengkapi. Self-fulfillment itu membahayakan. Sementara secara Kristiani kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alter Kristi. Berani keluar dari diri sendiri. Meninggalkan comfort zone kita untuk bisa menjadi Kristus-Kristus yang lain. Iya. Wah, luar biasa sekali Romo. Para pendengar terkasih, tidak terasa kita harus menghentikan perjumpaan kita di pagi hari ini karena kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin Romo ada sedikit pesan kepada para pendengar dan kami semua untuk menjadi bekal kami pada pagi hari ini Romo. Sehubungan dengan firman-firman Tuhan pagi hari ini untuk kami. Oke.
Pesan moralnya sederhana. Bertobat berarti membawa peace, membawa damai. Awalilah pagi hari Anda ini dengan damai. Membawa kebaikan kepada setiap orang, memperbaiki hubungan-hubungan yang kurang harmonis dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan keluarga, dengan teman-teman, termasuk di masyarakat maupun di tempat kerja. Terima kasih banyak, Romo. Kembali sama-sama. Baiklah para pendengar terkasih, maka dengan demikian kami harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Maka Romo Diosesan Hieronymus Ridanto Nata Antaka dan saya Bernadette Marita Tanaga mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Jumat, tentunya dengan selalu bersemangat dan tetap tersenyum. Para pendengar, marilah kita siapkan hati kita dan menutup perjumpaan kita dengan memohon berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui Romo Danto. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.